Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Wahyu Nugroho, peserta pelatihan teknis administrasi dasar angkatan 21 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya mempresentasikan video implementasi pelatihan teknis administrasi dasar yang telah saya laksanakan. Materi pertama, pelayanan prima. Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 sub lembaga penyedia layanan untuk masyarakat. Salah satunya adalah Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga. Puspaga dibentuk sebagai wadah pencegahan kekerasan dan peningkatan kapasitas bagi orang tua, keluarga maupun masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang berperspektif kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Sebagai analis kesejahteraan keluarga di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, saya ditugaskan untuk menjadi petugas layanan di Puspaga Jawa Tengah. Dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, saya senantiasa berpenampilan rapi dan sopan ketika bekerja, menerapkan budaya 3S, senyum, salam, dan sapa setiap melayani masyarakat atau mitra Puspaga yang datang, serta melayani dengan ramah, profesional, dan beretika. Demi menjaga kepuasan dan kepercayaan masyarakat, saya juga menerima dan merespon setiap aduan yang masuk di hotline Puspaga meskipun di luar jam operasional. Materi kedua, komunikasi efektif. Salah satu tugas saya adalah menjadi penanggung jawab program sosialisasi online bertajuk Ngobrol Topik Inspiratif Perempuan dan Anak atau Ngopi Pena, yang juga telah berkolaborasi dengan program Bangkom dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, seringkali saya merasa kewalahan karena banyaknya pertanyaan ulang dari peserta yang masuk di kontak person panitia terkait teknis kegiatan. Selama ini komunikasi yang saya lakukan kurang efektif karena saya menjawab satu demi satu pertanyaan yang masuk dari peserta. Sebagai implementasi komunikasi efektif, kemudian saya membuat WhatsApp grup Sobat Pena atau Sobat Perempuan dan Anak sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi kepada peserta pecinta program Ngopi Pena. Dengan WhatsApp grup memungkinkan penyampaian pesan secara bersamaan kepada banyak orang sehingga lebih efektif dan efisien. Materi ketiga, penyusunan SOP. Karena belum adanya SOP penyelenggaraan sosialisasi di Puspaga Jawa Tengah, maka implementasi yang saya lakukan adalah belajar membuat SOP baru dengan metode ATM, amati tiru modifikasi. Mengacu SOP penyelenggaraan bimbingan teknis dari Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, saya melakukan evaluasi dan pembaruan SOP penyelenggaraan BIMTEK menjadi SOP penyelenggaraan sosialisasi dengan mengajukan nama baru, format penomoran yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2013, serta mengevaluasi uraian SOP dengan menambahkan tahapan pendaftaran penyelenggaraan kegiatan ke Simapan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan sertifikat. Materi keempat, penyusunan naskah dinas. Penyusunan naskah dinas di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan aplikasi Tata Praja dan Sri Kandi. Namun karena ada keterbatasan dari kedua aplikasi tersebut, maka seringkali saya membuat naskah dinas secara manual dan menggunakan format lama. Implementasi yang dapat saya laksanakan yaitu dengan memperbaiki naskah dinas sesuai format baru berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Materi kelima, pengelolaan kearsipan. Pengelolaan kearsipan telah berjalan dengan baik mulai dari penciptaan arsip sampai dengan penyusutan arsip di setiap bidang di lingkungan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, termasuk di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera telah sesuai dengan Peraturan Gubernur
Nomor 53 Tahun 2012 tentang pedoman klasifikasi arsip di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai implementasinya, saya melakukan alih media arsip dari berkas fisik menjadi arsip digital. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pencarian arsip ketika dibutuhkan dan mengurangi risiko kerusakan arsip. Materi 6. Perencanaan pembangunan daerah. Terkait perencanaan pembangunan daerah, saya ikut serta dalam memberikan aspirasi kebutuhan anggaran untuk menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Selain itu, saya juga mengikuti das prarapat pengendalian internal bersama subprogram untuk mengevaluasi capaian dan program kerja Puspaga, baik yang belum maupun telah dilaksanakan. Materi ketujuh, pengelolaan keuangan daerah. Hal yang selama ini saya lakukan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, yaitu menyiapkan SPJ kegiatan dan menyerahkannya kepada bendahara pengeluaran. Seperti contohnya menyiapkan SPJ belanja owner narasumber. Adapun dokumen kelengkapan yang diperlukan untuk diserahkan kepada bendahara meliputi daftar hadir, daftar penerimaan, nomor rekening, NPWP, biodata, dan surat tugas. Setelah saya mengikuti pelatihan administrasi dasar, saya menjadi semakin paham mengenai konsep pengelolaan keuangan daerah, sehingga saya akan lebih teliti dalam membuat dan mengecek SPJ di setiap kegiatan. Materi 8. Pengelolaan barang dan jasa. Sebelum pelatihan, saya belum memahami mengenai teknis pengadaan barang jasa di pemerintahan yang sesuai dengan peraturan. Namun, setelah mengikuti pelatihan administrasi dasar, saya dapat mengerti bahwa pengadaan barang jasa dapat dilakukan melalui mekanisme swakelola. Saya mulai belajar mengenai alur swakelola dari tahapan perencanaan sampai pengawasan. Saya juga baru tersadar bahwa pengadaan barang jasa yang ada di Puspaga telah dilakukan melalui swakelola tipe 1. Seperti contohnya pembayaran owner narasumber dalam kegiatan pelatihan manajemen layanan Puspaga sebagai LPLKK dalam rangka kesetaraan gender dan peningkatan kualitas keluarga pada 21-22 Agustus 2024. Sebagai implementasinya, saya mengikuti dan berkoordinasi dengan tim pelaksana untuk persiapan kegiatan berikutnya, yaitu bimbingan masyarakat Jo Kawin Bocah yang juga akan menghadirkan narasumber dari Universitas Islam Negeri atau UIN Wali Songo Semarang.